Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilan Rosana, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas mengenai geometri level 1 sampai level 4 dalam mata kuliah Pendidikan Matematika 2 yang diampu oleh Ibu Nur Afni MPD. Apa itu geometri? Geometri merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain. Mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Geometri dibagi menjadi dua, yaitu geometri bangun datar dan geometri bangun ruang. Bangun datar bisa diartikan sebagai bagian dari materi geometri yang berupa suatu gambar yang terbentuk dari perpotongan kurva atau garis, sehingga gambar tersebut tidak memiliki ketebalan, menjadikannya hanya memiliki keliling dan luas saja. Contohnya lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, layang-layang, jejar genjang, trapesium, dan belah ketupat. Bangun ruang bisa didefinisikan sebagai salah satu materi geometri yang berupa kumpulan atau gabungan dari bangun datar yang membentuk sebuah volume atau ruang. Contohnya seperti kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Teori belajar Van Heel. Van Heel adalah seorang pengajar matematika Belanda yang telah mengadakan penelitian di lapangan melalui observasi dan tanya jawab. Kemudian, hasil penelitiannya ditulis dalam disertasinya pada tahun 1954. Penelitian yang dilakukan Van Heel melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Yang pertama ada tahap 0 atau level 0 visualisasi, level 1 analisis, level 2 abstraksi, level 3 deduksi, dan level 4 rigor. Tahap perkembangan geometri menurut Nur Aini tahun 2008. Yang pertama, level 1 visualisasi, yang kedua level 2 analisis, yang ketiga level 3 abstraksi atau informal deduction, keempat level 4 deduksi. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu level 1 visualisasi. Tahap ini juga dikenal dengan tahap dasar, tahap rekognisi, tahap holistik, dan tahap visual. Pada tahap ini, siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasar karakteristik visual dan penampakannya saja. Pada tahap ini, siswa sudah mulai belajar mengenai suatu bentuk geometri secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya itu. Pada tahap visualisasi ini, siswa hanya diharapkan dapat menyebutkan benda-benda geometri tersebut tanpa mengetahui sifat-sifat dari bangun-bangun tersebut. Pada tingkat ini, siswa membuat keputusan berdasarkan persepsi, bukan penalaran. Sebagai contoh, jika pada seorang siswa diperlihatkan sebuah persegi panjang, siswa itu belum menyadari bahwa persegi panjang mempunyai 4 sisi di mana 2 sisi yang berhadapan sama panjang, bahwa kedua diagonalnya sama panjang. Level 2, analisis. Tahap ini juga dikenal dengan tahap deskriptif.
Pada tahap ini sudah tampak adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model. Meskipun demikian, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut. Belum dapat melihat hubungan antara beberapa bangunan geometri dan definisi tidak dapat dipahami oleh siswa. Misalnya, siswa akan mengatakan bahwa persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku, tetapi ia belum dapat memahami hubungan antar bangun-bangun geometri. Misalnya, persegi adalah persegi panjang adalah jajar genjang. Contoh lainnya, siswa sudah dapat memahami sifat-sifat yang dimiliki persegi. Yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Setiap sudut yang terbentuk oleh sisinya merupakan sudut siku-siku. Titik sudut persegi ada 4 buah. Setiap diagonalnya membagi 2 sama besar sudut yang terbentuk oleh sisinya. Dan perpotongan antara diagonalnya membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, level 3, abstraksi. Tahap ini juga dikenal dengan tahap abstrak, tahap relasional, tahap teoritik, dan tahap ketertarikan. Siswa dapat membuat definisi abstrak, menentukan sifat-sifat dari berbagai bangun dengan menggunakan deduksi informal, dan dapat mengklasifikasikan bangun-bangun secara hierarki. Meskipun demikian, siswa belum mengerti bahwa deduksi logis adalah metode untuk membangun geometri. Misalnya, siswa sudah dapat mengurutkan bahwa persegi adalah persegi panjang. Persegi merupakan segi 4 yang besar setiap sudut dalamnya, dan kedua diagonalnya sama panjang. Atau persegi merupakan satu jenis dari persegi panjang bisa dipahami. Tetapi peran dan signifikasi dari deduksi formal tidak dipahami. Yang terakhir, level 4 atau deduksi. Tahap ini juga dikenal dengan tahap deduksi formal. Pada tahap ini, siswa dapat menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti. Siswa dapat menyusun teorema dalam sistem aksiomatik. Pada tahap ini, siswa berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Perbedaan antara pernyataan dan konversinya dapat dibuat, dan siswa menyadari perlunya pembuktian melalui serangkaian penalaran deduktif. Sebagai contoh, siswa diminta untuk mencari keliling dan luas pada bangun datar. Misal, pada bangun datar persegi, L sama dengan sisi kali sisi, K sama dengan 4 dikali sisi. Sedangkan rumus keliling persegi panjang yaitu K sama dengan 2P ditambah 2L, atau K sama dengan 2 dikali P ditambah L, di mana K itu keliling persegi panjang, P yaitu panjang persegi panjang, dan L lebar persegi panjang. Sedangkan rumus luas persegi panjang yaitu L sama dengan P dikali L, atau L sama dengan PL, di mana L luas persegi panjang, P panjang persegi panjang, dan L lebar persegi panjang. Contoh soalnya yang pertama, tentukanlah keliling dan luas sebuah persegi yang memiliki panjang sisi 21 cm. Penyelesaiannya diketahui sisinya itu 21 cm. Yang ditanya itu keliling dan luasnya. Jawab, K sama dengan 4 kali S. K sama dengan 4 dikali 21, K-nya atau kelilingnya itu 84 cm. Sedangkan luas, L sama dengan S pangkat 2. L sama dengan 21 pangkat 2 atau 21 kali 21. L-nya atau luasnya adalah 441 cm persegi. Contoh soal lainnya, tentukanlah keliling dan luas persegi panjang
PQRS di samping. Diketahui SR-nya atau panjangnya itu 17 cm, sedangkan RQ-nya adalah lebarnya 9 cm. Yang ditanya keliling dan luasnya. Jawab, K sama dengan 2P ditambah 2L. K sama dengan 2 dikali 17 ditambah 2 dikali 9. K sama dengan 34 ditambah 18. K atau kelilingnya yaitu 52 cm. Sedangkan L sama dengan P kali L. L sama dengan 17 dikali 9. L sama dengan atau luasnya 153 cm persegi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.